Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ramalia dan NPM 30619566085. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Banjarmasin. Di sini saya ingin membawakan materi bab ke-15 tentang pengorganisasian kewirausahaan dalam mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Lilianti Hidayah SPMPD. Bagian pertama ada konsep pengorganisasian yang di dalamnya dijelaskan tentang definisi, fungsi, dan prosesnya. Berikut penjelasannya. Pertama ada definisi pengorganisasian. Jadi pengorganisasian sendiri adalah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber, dan lingkungannya dengan mempekerjakan 2 orang atau lebih bekerja sama dengan cara terstruktur guna mencapai berbagai sasaran atau sasaran yang lebih spesifik. Atau untuk lebih singkatnya adalah proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Untuk fungsinya sendiri adalah untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam kewirausahaan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengorganisasian bukan hanya mengatur orang, tapi semua sumber daya yang dimiliki termasuk uang, mesin, waktu, dan lain-lain tanpa terkecuali. Nah, untuk poin ketiga ada proses pengorganisasian. Berikut proses-prosesnya. Yang pertama, tercermin dalam rencana dan tujuan menetapkan tugas-tugas pokok. Di sini wirausahawan hendaknya memulai pengorganisasian dengan mengerti perencanaan yang akan dijalaninya. Lalu untuk yang kedua, membagi tugas-tugas pokok ke dalam subtugas. Ketiga, alokasi sumber daya dan pengarahan bagi subtugas. Jadi langkah kedua dan ketiga ini proses pengorganisasian dipusatkan pada tugas yang harus dilaksanakan dalam sistem manajemen. Setelah mengerti rencana dan tujuan, wirausahawan harus merancang bidang tugas atau pekerjaan besar yang harus dilaksanakan. Setelah itu, wirausahawan harus membagi tugas besar tersebut menjadi subtugas. Lalu yang keempat ada mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Maksudnya untuk mengumpulkan umpan balik. Jadi umpan balik ini dapat digunakan oleh wirausahawan untuk memperbaiki organisasi kewirausahaan yang ada. Selanjutnya bagian kedua. Jadi di sini kita akan mengupas lebih dalam tentang teori pengorganisasian klasik. Jadi dalam bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang struktur, departementalisasi, dan struktur formal serta rentang manajemen. Sebelumnya, mari kita kenal dulu salah satu tokoh teori pengorganisasian klasik, yaitu Max Weber. Tokoh bernama lengkap Karl Emil Maximilian Weber, kelahiran 21 April 1864 di Jerman, adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Dalam teori organisasi klasik ini, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Jadi yang pertama ada struktur. Struktur menunjuk pada hubungan yang dirancang antar sumber daya dari sistem manajemen, bertujuan untuk memperlancar penggunaan setiap sumber daya baik secara individu maupun secara kolektif. Ketika sistem manajemen ingin mencapai tujuannya, ada 2 tipe dasar yang ada. Yang pertama, struktur formal didefinisikan sebagai hubungan antar sumber daya organisasional seperti yang diuraikan oleh manajemen. Lalu yang kedua ada struktur informal. Jadi struktur ini berevolusi secara alami dan cenderung didasari oleh norma, nilai, dan sosial dari individu. Struktur informal sendiri hidup berdampingan dengan struktur formal, tetapi tidak sama, tidak identik. Selanjutnya kita akan membahas tentang departementalisasi dan struktur formal yang terdiri dari 3 poin. Jadi poin pertama, struktur formal pandangan kontingensi. Jadi metode pembentukan hubungan formal di antara sumber daya yang paling umum dengan membentuk departemen. Penciptaan departemen umumnya didasarkan pada faktor situasional seperti fungsi kerja yang dilaksanakan, produk yang dibuat, daerah yang diliput, sasaran konsumen, dan proses yang dirancang untuk pembuatan produk.
Lalu untuk poin kedua, pembagian tenaga kerja atau division of labor, yaitu konsep pembagian tenaga kerja diberikan pada berbagai bagian tugas tertentu di antara sejumlah anggota organisasi kewirausahaan. Beberapa alasan yang umumnya diterima mengenai pembagian tenaga kerja yaitu yang pertama, karena pekerja berspesialisasi dalam tugas tertentu. Kedua, tenaga kerja tidak akan kehilangan waktu yang berharga dan bergerak dari suatu tugas ke tugas yang lainnya karena mereka mempunyai satu pekerjaan dan satu tempat untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi tidak ada waktu yang hilang dari pergantian shift atau lokasi. Lalu yang ketiga, karena pekerja memusatkan diri membuat pekerjaan tersebut lebih efisien. Jadi pekerja terbiasa melakukan pekerjaan tersebut. Keempat, pembagian tenaga kerja menciptakan situasi pekerja hanya perlu mengetahui mereka melaksanakan bagian tugas, bukan proses keseluruhan. Jadi untuk meminimalisir stres pekerja. Lalu untuk poin ketiga ada pembagian tenaga kerja dan koordinasi. Jadi dalam situasi pembagian tenaga kerja dengan individu yang berbeda mengerjakan bagian dari suatu tugas, arti penting dari koordinasi efektif dalam organisasi kewirausahaan menjadi jelas. Koordinasi melibatkan didorongnya penyelesaian bagian tugas individu pada urutan yang tersinkronisasi yang sesuai dengan tugas keseluruhan. Jadi melalui hasil kerja dari peranan yang berbeda seperti kekuatan tawar-menawar, perumusan tujuan bersama, dan atau perbaikan atas pemecahan masalah tertentu. Tiap-tiap dari peranan tersebut bisa membantu diperolehnya koordinasi dan bisa dipertimbangkan sebagai alat manajemen tertentu. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang rentang manajemen. Rentang manajemen menunjuk pada jumlah individu yang diawasi oleh wirausaha. Semakin banyak individu yang diawasi, semakin besar rentang manajemen. Rentang manajemen juga dinamakan dengan rentang kekuasaan, rentang pengawasan, rentang supervisi, dan rentang tanggung jawab. Untuk pusat perhatian dari rentang manajemen tersebut adalah penentuan seberapa banyak individu yang bisa diawasi secara efektif oleh seorang wirausahawan untuk menggunakan sumber daya manusia secara efisien. Selanjutnya bagian ketiga, pengorganisasian aktivitas individu yang di dalamnya akan dibahas pertanggungjawaban, wewenang, dan delegasi. Berikut penjelasannya. Jadi poin pertama adalah pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban sendiri merupakan ringkasan aktivitas kerja individu dalam organisasi, yaitu daftar aktivitas tertentu yang harus dilakukan oleh siapapun yang memegang posisi organisasi pemerintahan atau swasta. Poin kedua, wewenang. Wewenang adalah hak untuk melaksanakan atau memerintah. Wewenang memungkinkan pemegangnya bertindak dengan cara tertentu dan mempengaruhi secara langsung tindakan dari orang lain melalui perintah yang dikeluarkannya. Jadi menurut Handoko menegaskan bahwa wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi wewenang didefinisikan sebagai karakter komunikasi dan diterima oleh individu sebagai penentuan tindakan yang akan diambil oleh individu dalam sistem. Lalu untuk poin yang ketiga ada delegasi. Jadi teknik manajemen ini digunakan bila perusahaan semakin berkembang, di mana jumlah tenaganya sudah cukup banyak, bagian-bagian perusahaannya sudah cukup banyak, dan telah memiliki banyak cabang yang tidak hanya melayani pasar lokal saja. Menurut Handoko menjelaskan bahwa delegasi dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi sendiri adalah proses manajer mengalokasikan wewenang ke bawah orang-orang yang melapor kepadanya. Ada beberapa syarat operasional yang harus dipenuhi untuk menjalankan teknik manajemen. Apa saja? Yaitu yang pertama, penugasannya harus jelas dan tegas. Pelimpahan kekuasaannya harus jelas dan tegas. Lalu juga pelimpahan tanggung jawabnya harus jelas dan tegas. Lalu bagian keempat kita akan membahas pengisian atau penyediaan sumber daya manusia yang di dalamnya ada fungsi SDM atau sumber daya manusia dalam organisasi dan langkah penyediaan SDM. Jadi perlu kita ketahui bahwa ungkapan sumber daya manusia atau SDM yang tepat menunjuk pada individu dalam organisasi kewirausahaan yang memberikan sumbangan yang berharga pada pencapaian tujuan sistem organisasi kewirausahaan. Keberadaan tenaga kerja sendiri sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting, artinya bagi organisasi.
Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur penunjang organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Untuk poin pertama, fungsi SDM dalam organisasi. Jadi seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek kehidupan manusia, setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Organisasi memerlukan SDM yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Lalu untuk poin kedua ada langkah-langkah penyediaan SDM. Jadi penarikan tenaga kerja atau rekrutmen adalah langkah pertama di dalam menyediakan SDM bagi organisasi kewirausahaan setiap kali terdapat ada posisi yang kosong. Rekrutmen adalah penyaringan awal dari calon SDM yang tersedia untuk mengisi suatu posisi. Lalu untuk proses rekrutmen sendiri, yang pertama ada penarikan tenaga kerja, yang kedua seleksi. Jadi menurut Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam proses seleksi minimal ada 8 langkah, yaitu yang pertama penerimaan surat lamaran, kedua penyelenggaraan ujian, ketiga wawancara seleksi, keempat pengecekan latar belakang pelamar dan surat-surat referensinya, lalu yang kelima evaluasi kesehatan, keenam wawancara oleh manajer yang akan menjadi atasan langsungnya, ketujuh pengenalan pekerjaan, dan terakhir yang kedelapan keputusan atas lamaran. Lalu yang ketiga ada pelatihan. Jadi sesudah penarikan dan seleksi tenaga kerja, langkah berikutnya adalah pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk meningkatkan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Jika mungkin pembahasan saya ada yang kurang lengkap silahkan ditambahkan. Dan jika ada yang memiliki pendapat lain silahkan berikan saya sanggahan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam presentasi kali ini, dan terima kasih atas perhatian, pertanyaan, saran, dan sanggahannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.